Bisa jadi hari ini kita kayak hati kita tuh kan kayak berada di antara jemari Allah ya. Artinya buat Allah ngebolak-balikin hati kita tuh seringan kita ngebolak-balikin bola pingpong, bola tenis meja. Gampang banget, cuman dengan 2 jari doang. Beda banget kan kita ngebolakin hati si dia tuh udah berdarah-darah gak balik-balik ya. Kita tuh udah berdarah-darah, udah keluarin modal habis, mobil jual, segala macam dijual, sampai ngutang kemana-mana, hatinya gak berbalik. Kenapa? Karena yang megang hati dia tuh bukan kita. Kalau buat Allah ngebalikin hati itu gini doang. Di antara jemari Allah. Ini bukan masalah Allah tuh punya jari ya. Karena laisa kamitslihi syai'. Jangan dianalogikan punya jari kayak makhluk, itu nggak boleh. Cuman di sini semacam permisalan betapa mudahnya buat Allah ngebolak-balikin hati orang. Orang yang mungkin nggak pernah kebayang dia bakalan masuk Islam, yang kebayang oleh yang lain tuh dia bakalan mati dalam keadaan memusuhi Nabi itu, malah ternyata dengan mudah Allah balikan hatinya. Justru di hari ketika dia pengen bunuh Nabi, di hari ketika dia bawa pedang tanpa sarung. Kalau bawa pedang pakai sarung tuh masih labil, bunuh nggak ya, masukin lagi, keluarin lagi kan ya. Ini nggak pakai sarung, artinya udah mantap banget nih pengen bunuh Nabi. Nggak akan dibawa pulang tuh pedang kecuali ujungnya udah berdarah. Di hari ketika dia pengen bunuh Nabi, di hari itu juga Allah tunjukkan keajaiban, Allah tunjukkan kebesarannya. Allah nggak mau bikin Umar masuk Islam pas lagi normal, itu nggak keren. Ceritanya tuh kurang klimaks. Ini pinter hebatnya Allah ya. Allah kan maha hakim, bijaksana banget. Bikin cerita tuh yang kalau ditonton, diceritain, dibahas tuh enak gitu. Kalau terlalu garing, flat kan agak-agak gimana ya, bosan ya. Kayak ada film yang thriller gitu tentang pembunuhan, udah udah 2 jam kita nonton belum jelas ceritanya kan nggak enak nih. Gak ada klimaksnya. Nah ini dibikin klimaks, justru titik baliknya itu di posisi yang paling nadir, yang paling sulit. Posisi ketika dia mau bunuh Nabi, malah dia dapat hidayah. Segampang apa? Segampang ngebolak-balikin bola pingpong dengan 2 jari. Mungkin lebih ringan dari itu. Bukan mungkin, pastinya. Jadi alhamdulillah Allah masih menetapkan hati kita dalam keislaman, masih menetapkan hati kita untuk mencintai majelis-majelis surga. Bukan berarti di luar itu majelis neraka, bukan ya. Enggak, kita kan prinsip saya mah respect each other, no judgment, kan itu prinsip saya. Jadi saya kalau ngebahas kebaikan gak ada maksud menyinggung ke yang lain bahwa itu buruk, enggak. Cuman mencintai majelis ilmu itu salah satu majelis yang luar biasa loh. Malaikat aja cinta, apalagi kita. Artinya malaikat itu nggak punya modus apa-apa kan mencintai majelis ini. Nggak gara-gara malaikat datang ke sini terus malaikat dicatat sama malaikat lain. Lu datang ya, gua catat nih. Nggak kan? Malaikat nggak saling mencatat lah. Malaikat kan mencatat manusia. Kalau malaikat saling mencatat kan ntar jadi ada transaksi gitu. Lu catat gua, ntar gua balas catat lu, saling mencatat gitu kan. Berapa? 10, udah tambahin deh nolnya. Kan 0 doang jadi 100 misalnya. Nggak ada malaikat saling mencatat amal malaikat. Malaikat itu mencatat kita. Jadi nggak ada modusnya malaikat datang ke majelis ilmu itu kecuali karena memang majelis ini emang baik. Malaikat itu nge-like bukan karena pengen di follow back sama kita, nggak butuh malaikat follow back dari kita. Kita yang butuh follow back dari malaikat. Apa untungnya malaikat di follow back sama kita? Nggak nguntungin kan, biasa aja karena followersnya udah banyak. Jadi nambah 1-2 dari manusia tuh kayak nggak ngaruh gitu. Kalau kita penting banget di follow back sama malaikat. Kenapa? Karena malaikat kalau nge-follow back itu pasti komennya itu kebaikan. Allahumma firlahu warham. Itu komennya malaikat. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia, ampuni dia, rahmati dia. Jadi nguntungin kita. Malaikat yang nggak punya kepentingan apa-apa, nggak modus ngapa-ngapain, nggak ada keinginan apapun, cinta dengan majelis ilmu, apalagi kita yang memang bermodus. Dan modus kita kalau karena Allah insya Allah namanya ikhlas. Modus kita pengen diingat wajah dan nama kita sama malaikat-malaikat. Nanti mereka akan bersaksi di akhirat. Dia tuh ahli ilmu. Kedua, modus kita pengen dapat doa dari malaikat yang menaungi majelis ilmu. Ketiga, kita pengen dibangga-banggain sama Allah. Allah tuh ngebanggain kita di mana? Di Arasy, sampai mention Jibril, Jibril
Apa tuh gua cinta sama siapa misalnya di antara kita. Nama kita disebutin loh, dimention, di tag beneran itu. Kecuali nama kita mungkin nama yang agak-agak susah dibaca ya, terlalu banyak bahasa-bahasa asingnya. Kalau namanya standar-standar aja, Asep misalnya ya, apa gitu, itu insya Allah malaikat gampang nge-like-nya gitu. Makanya nama jangan susah-susah. Sampai kakek aja nggak tahu pas tanya, ini cucunya siapa namanya? Nanya ke anaknya, nama anak kamu siapa gitu. Saking susahnya nama anak sekarang. Jadi Allah tuh ngebanggain kita tuh pakai nama kita. Nama yang ada di KTP, nama yang ada di SIM. Kecuali nama-nama terlarang ya. Tapi kalau namanya masih wajar, KTP, SIM itu sama dipakai di langit. Allah nge-mention kita, terus dikasih tahu kepada Jibril. Jibril ngasih tahu ke malaikat. Malaikat ngasih tahu ke seluruh makhluk, ngedoain kita. Kan bermodus tuh. Jadi kalau malaikat aja nggak ada modus cinta dengan majelis ini, kayaknya kita punya alasan yang lebih kuat untuk tetap cinta. Dan ini salah satunya bimbingan hati dari Allah. Alhamdulillah. Kita syukurin terus biar Allah tambahin lagi, istiqomahin lagi. Setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun sampai akhir hayat kita. Teman-teman yang dirahmati Allah, malam ini kita bahas tentang life goals. Kalau dalam bahasa ulama itu disebut dengan himmah. Salah satunya disebut dengan himmah. Apa kepengennya kita? Apa yang bikin kita happy? Apa yang bikin kita ngerasa hidup itu meaningful, bermakna? Ini namanya himmah. Mungkin kalau bahasa sederhananya life goals. Sebelum kita ngobrolin tentang masalah himmah, life goals ini, coba kita baca satu paragraf kecil di dalam surat Ali Imran ayat 35. Biar gaung tilawah kita itu makin menggetarkan arasy Allah dengan kebaikan. Surat Ali Imran ayat 35. Kita baca sampai ayat 37. Surat Ali Imran ayat 35 sampai 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وإني
وأعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Ingatlah kisah ketika istri Imran berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepada Engkau agar janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi seorang hamba yang berkhidmat kepadamu di dalam masjid, yaitu Masjid Al-Aqsa. Maka terimalah nazarku itu. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Maka ketika ia melahirkannya, ia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, sedangkan Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan anak laki-laki tidaklah sama dengan anak perempuan dalam aturan-aturannya. Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku memohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan syaitan yang terkutuk." Maka Allah menerima Maryam dengan penerimaan yang baik, membesarkan Maryam dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaan Maryam kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di dalam mihrab kamar khusus ibadah, Zakaria mendapati makanan di sisi Maryam. Lalu Zakaria bertanya, "Wahai Maryam, dari mana engkau memperoleh makanan-makanan ini?" Maryam menjawab, "Semua ini dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan." Shadaqallahul azim. Ini adalah sepenggal kisah teman-teman tentang himmah, life goals. Bahwa di sini dikisahkan himmah atau keinginannya Ibu Maryam, istri Imran. Dan by the way, Imran ini adalah salah satu simbol keluarga paling keren yang Allah rekomendasikan di dalam Al-Quran. Selain keluarga Nabi Muhammad itu ada dua keluarga lagi, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Jadi kalau kita pengen niru, pengen jadi rumah kita itu seperti apa sih? Seperti rumah Nabi Muhammad, Baitun Nubuwah, atau rumahnya Ibrahim, atau rumahnya Imran. Salah satu dari tiga itu. Kalau bisa tiga-tiganya lebih keren. Dan Allah rekomendasiin itu di dalam Al-Quran. Allah telah innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Allah menjadikan mereka lebih daripada semua yang ada di dunia. Dua keluarga ini, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Bahkan sebagian ulama sampai berdebat, Imran ini nabi atau bukan. Sebagian mengatakan Imran ini orang solih, dan sebagian lagi mengatakan Imran ini termasuk salah satu di antara nabi, walaupun bukan rasul.
Karena sebagian ulama mengatakan Nabi itu ada 124.000, banyak. Dan salah satunya ada Imran. Terlepas dari perdebatan status Imran, yang jelas dia adalah hamba terpilih. Dan Allah menikahkan Imran dengan seorang perempuan yang sangat solehah. Perempuan yang gak sembarangan perempuan. Yang dari bibit yang luar biasa ini nanti muncullah keturunan-keturunan yang luar biasa, hebat, menyejarah. Sampai Al-Quran aja nyebut mereka, nyebut namanya, nyebut kisahnya, nyebut keutamaannya. Itu keren banget. Dan tadi saya bilang by the way-nya apa? Istri Imran itu adalah adik kakak dengan istri Zakaria. Jadi Imran sama Zakaria apaan? Ipar ya. Karena istri Imran itu adik kakak sama istri Zakaria. Jadi Imran, Zakaria ini orang-orang soleh semua, yang tinggal di Palestina atau tinggal di dekat Masjidil Aqsa. Lama Imran gak punya anak, lama Zakaria juga gak punya anak. Dua-duanya gak punya anak nih. Imran gak punya anak sampai usia tua, Zakaria juga gak punya anak sampai usia tua. Sampai kemudian istri Imran bernazar. Dulu nazar itu masih sesuatu yang wajar. Di zaman Nabi Muhammad sampai kita sekarang, nazar itu boleh tapi agak kurang disukai. Tapi boleh-boleh aja. Nah dulu istri Imran bernazar, ini nazar tuh, saya bernazar, kalau saya hamil saya pengen punya anak laki-laki. Kalau dia jadi anak laki-laki akan saya jadikan dia sebagai marbot Masjid Al-Aqsa, sebagai khadim atau marbot Masjidil Aqsa. Ini life goalsnya istri Imran. Pengen punya anak yang ngemakmurin rumah Allah. Pengen punya anak yang kerjanya ngapain? Jaga rumah Allah, supaya Allah jaga dia nanti di akhirat. Dia kerjaannya tuh bersih-bersih masjid. Dan itu bukan kerjaan orang yang pengangguran loh ya. Walaupun istilah di kita itu marbot, itu istilah yang mungkin jadi kemudian terkesan di masyarakat sesuatu yang nggak keren, biasa aja. Padahal itu pekerjaan paling mulia loh. Kalau ada orang yang sebagai mungkin dia yang bertanggung jawab di sebuah bangunan sejarah, perpustakaan, museum kayak gitu-gitu, ada yang lebih keren, ngejaga rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ngejaga di sini bukan berarti Allah nggak bisa ngejaga. Allah ngasih kita bagian supaya kita dapat kebaikan, karena kehormatan. Kalau Allah menjagain sendiri terus nggak ada peluang kita untuk dapat kehormatan dari Allah. Justru karena Allah kasih kesempatan, ini bukan karena Allah kurang mampu, enggak. Tapi Allah pengen kita dapat kehormatan dengan menjaga rumah Allah, memakmurkan rumah Allah. Itu life goalsnya istri Imran. Pengen banget punya anak laki-laki bakalan jadi seperti Zakaria. Jadi istri Imran ngefans banget berat sama Zakaria. Ya Allah, saya pengen punya anak laki-laki kayak gitu tuh, kayak ipar saya, kayak Zakaria. Mudah-mudahan anaknya laki-laki. Nazar sampai fataqabbal minni ya Rabb. Terima ya Allah, terima nazar. Dulu kan gak ada USG ya. Ketawanya pas sudah lahir. Pas sudah lahir kaget istri Imran. Rabbi inni wada'atuha unsa. Ya Allah, gimana nih anaknya perempuan? Sementara walaysa dzakaru kal unsa. Ini perlu kita garis bawahin. Laki-laki tidak sama seperti perempuan. Ini bukan bab emansipasi, bukan Islam anti kesetaraan gender, bukan. Maksudnya adalah dulu tradisi orang Bani Israel, tradisi orang Yahudi yang ada di Palestina, perempuan tuh gak boleh menjadi marbot di masjid. Perempuan itu gak boleh belajar di dalam masjid. Perempuan itu gak boleh bahkan masuk ke masjid kecuali terbatas sekali gitu. Jadi maksud laki-laki tidak sama dengan perempuan, maksudnya tradisi yang berlaku waktu itu tidak sama laki-laki dengan perempuan. Ini bukan doktrin bahwa Islam itu gak mengakui perempuan, bukan. Kita harus balik lagi ayat itu, kembalikan lagi kepada konteks sejarahnya. Makanya saya sering bilang, jangan menjudge sejarah dengan angle kekinian, pasti jadi salah paham. Kalau kita menilai sejarah tapi pakai persepsi kekinian, kita akan sering salah paham terhadap sejarah. Kok gini sih, kok gitu sih? Kenapa? Karena kita ngelihatnya benturan dengan culture kekinian kan. Makanya kalau pengen ngerti sejarah, pakailah angle sejarah. Jadi yang dilihat bukan cuma adegannya, sampai persepsi sejarah, emosional sejarah, lengkap gitu. Jadi sejarah itu sampai baper. Jangan cuman adegan tapi persepsinya kekinian, gak nyambung. Nah pada masa itu laki-laki dan perempuan itu dibedain tentang masjid. Laki-laki boleh masuk ke masjid bebas, boleh berkhidmat di masjid, boleh belajar di masjid, boleh jadi ulama di masjid. Perempuan gak boleh, beda dengan di Islam kan. Kalau di Islam justru sebaliknya, sama laki-laki dengan perempuan dalam masjid, cuman beda fikih. Kalau perempuan lagi haid nanti ada batasannya. Tapi kalau perannya di dalam masjid,
Boleh banget. Buktinya apa? Aisyah itu ngajarin hadis di dalam masjid loh. Dan muridnya laki-laki. Muridnya Aisyah itu juga banyak laki-laki. Walaupun berdua ngajarnya tuh, Abu Hurairah sama Aisyah. Tapi banyak hadis-hadis yang Aisyah tahu, Abu Hurairah nggak tahu. Atau hadis-hadis yang Abu Hurairah tahu, Aisyah nggak tahu. Sehingga mereka kayak saling mention gitu, saling broadcast. Aisyah broadcastin dong hadis-hadis yang gua nggak tahu, di broadcast sama Aisyah. Nanti Aisyah juga minta dari Abu Hurairah, saling transfer hadis. Bukan untuk mentahzir ya. Mereka mentransfer hadis bukan untuk nyalah-nyalahin, salah lo, enggak. Mentransfer hadis tuh untuk saling sharing kebaikan, motivasi sifatnya. Oh ada hadis gitu ya, iya gitu. Jadi dalam Islam, Abu Hurairah, Aisyah ngajar di masjid, nanti ada tokoh-tokoh perempuan yang luar biasa banyaknya, termasuk yang paling legend itu kan Khadijah ya. Yang paling berpengaruh dalam dakwah Nabi kan Khadijah. Dan Khadijah itu nggak tinggal diam di rumah nungguin Nabi Muhammad kemana ya, udah jam segini belum pulang, ditelepon nggak diangkat aja, kayaknya habis baterai deh. Gitu-gitu enggak. Khadijah tuh nggak pasif di rumah loh ya, nggak bantu dakwah Nabi, dia aktif. Cuman tetap ada kayak etikanya, ada moralnya. Di masa itu justru Allah pengen mengubah tradisi orang Bani Israel yang menganggap perempuan itu kelas kedua di antara masyarakat. Makanya Allah nyindir, ini sebetulnya bahasa sindiran. Walaysa dzakaru kal unsa. Menurut orang Bani Israel, perempuan itu nggak sama dengan laki-laki. Tapi di ayat berikutnya apa? Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan. Tapi Allah sendiri nerima perempuan itu dengan penerimaan yang baik. Jadi Allah tuh pengen mengubah tradisi sebetulnya, biar kita nggak salah paham terhadap ayat ini. Tuh ayatnya tuh nggak sama laki-laki perempuan. Yang nggak sama itu bukan dalam persepsi ayat, bukan dalam persepsi Allah, dalam persepsi masyarakat. Dan Allah mengubahnya dengan kalimat fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Justru Allah nerima perempuan itu dengan penerimaan yang sangat istimewa. Dia sediakan khusus mihrab buat dia, diberikan keutamaan buat dia, sampai turun makanan aja dari langit. Coba kurang apa perlakuan Allah? Treatment Allah ke Maryam tuh lebih istimewa daripada cowok-cowok yang udah lama di situ. Banyak tuh cowok-cowok, ada yang jomblo, ada yang udah nikah, itikaf di masjid, terutama yang jomblo ya, masih punya banyak waktu lah buat itikaf kan. Kalau udah nikah, kalau keseringan itikaf zalim juga sama istri ya kan ya. Kalau udah nikah mah dijadwalin seminggu sekali. Tapi kalau masih sendiri, itikaf aja setiap hari nggak masalah. Apalagi kos-kosan nggak sempat bayar, udah masjid aja. Jadi udah lama di masjid kayak gitu, tetap aja Allah nggak ngasih hidangan dari langit. Sedangkan cewek, Allah kasih hidangan dari langit. Di sini menunjukkan bahwa Islam itu menghargai perempuan banget loh. Bisa dibilang jarang banget ada orang yang dapat hidangan celeng datang dari langit. Itu udah buah yang segar, yang udah kualitasnya luar biasa. Di depan Maryam, Zakaria aja sampai terheran-heran. Padahal Zakaria itu jelas-jelas sepakat ulama dia itu nabi. Zakaria aja terheran-heran dengan perlakuan treatment langit kepada Maryam. Sedangkan Bani Israel melecehkan Maryam. Jadi maksud walaysa dzakaru kal unsa, tidak sama laki-laki dengan perempuan di sini adalah Allah lagi nyindir tradisi Bani Israel. Itu maksudnya. Bukan dalam Islam itu laki-laki dan perempuan itu dibeda-bedain, bukan. Udah gitu, ya udah deh kalau gitu, udah terlanjur ngelahirin anak cewek, masa mau digimanain lagi gitu, masa dioperasi segala macam, nggak, susah. Akhirnya ibu Maryam menamakan anaknya Inni Sammaituha Maryam. Apa arti Maryam secara bahasa? Khadimah. Maryam itu secara bahasa artinya marbot, cewek. Jadi arti Maryam itu khadimah, yang berkhidmat. Itu bahasa dulunya adalah Maryam, kemudian jadi bahasa Arab. Inni sammaituha Maryam. Saya pengen ngasih dia nama marbot, perempuan, bahasa singkatannya Maryam. Mudah-mudahan engkau menerima dia ya Allah. Akhirnya dikaderlah Maryam dari kecil. Bayangin teman-teman, Maryam usia 3 tahun udah nanya-nanya ke ibunya, "Mah, kapan aku ke Al-Aqsa? Kapan aku beribadah di sana? Kapan aku disantrinin? Kapan aku dimasukin ke pesantren?" Itu 3 tahun udah minta-minta kayak gitu. Malah ibunya yang nggak tega, "Mah, aku kangen dengan Al-Aqsa." Karena belum waktunya, karena ada waktunya nanti dia boleh ke Al-Aqsa. Maryam setiap hari naik ke atas bukit, menghadap ke arah Al-Aqsa dan berbicara dengan Allah. Ya Allah, aku kangen dengan Al-Aqsa. Ya Allah, aku pengen ke sana. Ya Allah, ini daya tariknya Al-Aqsa. Jadi salah satu ciri orang beriman mencintai Al-Aqsa. Itu salah satu di antara bagian dari keimanan,
mencintai Al-Aqsa. Bukan karena konfliknya, bukan karena sentimen terhadap Israelnya, bukan. Karena emang kayak gitu turun-temurun dari zaman dulu. Ini tradisi spiritual namanya. Dari zaman Nabi Sulaiman udah kayak gitu, zaman sebelumnya juga kayak gitu, zaman Musa juga kayak gitu. Tradisi spiritual yang diturun-temurunkan. Dan Maryam kecil, anak usia 3 tahun, udah cinta banget dengan Al-Aqsa, pengen kesana, mah kapan. Kenapa bisa punya anak kayak gini? Life goals ibunya, himmah ibunya. Jadi kalau salah satu rahasia dari life goals itu kalau benar-benar kuat jadi himmah, nanti kita belajar apa bedanya himmah dengan sekedar basa-basi. Kalau benar-benar jadi himmah teman-teman, itu akan jadi kenyataan loh. Gimana kita jadiin life goal kita jadi kenyataan, life goal kita jadi keajaiban. Walaupun rintangan ada aja kayak istri Imran, kok lahirnya anak perempuan. Justru Allah pengen ngasih banyak hikmah, banyak luar biasa pelajarannya lewat skenario kayak gitu.